Inggris, Amerika itu nggak ada gitu, karena ini ya cuman ada tumbuh di Indonesia gitu. Ya, Atau jadi, gimana maksudnya? jadi kita sharing ya. Jadi Nah, untuk saya tadi sempat singgung bahwa di negara kayak Eropa itu juga ngembangin namanya herbal yang dari tanaman. Tapi tanaman mereka lebih banyak spesifik, misalkan ngambil dari zatnya saponin, ngambil dari oregano. Lah kita enggak, kita ngambil yang memang tanaman ini ada di Indonesia. Jadi tanaman sebenarnya bukan tanaman endemik asli Indonesia. Karena kan sebagian tanaman herbal Indonesia pun juga dari India, dari ini, secara ini. Cuma ini sudah ada di Indonesia dalam waktu yang lama. Nah, gitu. Misalkan kita angkat tadi meniran, kita angkat lagi sambiloto, nah semacam itu. Di luar tidak ada, tidak ada yang belum ada yang sampai ke situ karena ketersediaan mereka kan. Kalau di sana ya di mana di misalkan di Inggris ataupun di negara Eropa Barat itu banyaknya ya oregano gitu. Berarti ini emang menjadi ciri khas kita ya, ciri Pak. khas kita. Ciri khas kita dan yang kebanyakannya tumbuh di Indonesia. Tumbuh di Indonesia. Ini menjadi suatu kebanggaan Sobat Pamsko. Mungkin kalau di fauna, flora itu mungkin kita punya apa ya namanya komodo, mungkin itu kan ciri khas dari NTB kita gitu ya. Mungkin seperti itu mungkin gambarannya kenapa disebut herbal Nusantara gitu. Oke, ini menarik nih Pak, mengangkat kembali Pak. Nah ini maksudnya gimana nih Pak? Maksudnya herbal kita ini sudah nggak diminati Pak sama kita, atau herbal kita ini nggak teroptimalkan sama kita gitu Pak, atau gimana nih Pak? Karena di sini ada mengangkat kembali, artinya kalau mengangkat kembali itu ya Sobat Pamsko pernah terangkat gitu Pak. Nah, ya pernah terangkat terutama waktu zaman pandemi kena itu kan kenapa COVID kemarin itu kan di COVID pun juga semuanya rame-rame herbal. Nah itu juga waktu itu herbal sempat apa itu booming lagi. Ya seperti itu sebenarnya kita memang mengoptimalkan dari yang sudah pernah dan kita membuat ini ke dalam skala yang lebih besar aja Mas, sehingga jadi kadang produk yang apa itu produk yang ada karena herbal ini ada ditanam di beberapa daerah macam-macam itu kan kontennya nggak sama lah. Dengan adanya kita mencoba membuat standarisasi. Jadi standar semua kualitasnya ketika kita masuk ke peternak, kita masuk ke buah-buahan itu ada standar kualitas yang bisa diukur. Parameternya jelas, ada warna, ada kemudian konten dan lain sebagainya. Itu yang kita angkat. Dan kenapa Nusantara lagi? Jadi kita bercita-cita bahwa satu daerah itu akan menjadi satu sentra herbal. Jadi misalkan daerah A itu kuatnya contohnya kunyit, ya kita akan coba berdayakan kunyit di situ. Terakhir akhir-akhir ini kita juga ada ya, misalkan Kalimantan yang kemarin bajakah ya buat manusia, tapi ya itu untuk apa? Untuk obat kanker ya. Dan ternyata memang potensinya kan luar biasa. Makanya kita harus angkat dan kita harus bangga sebagai orang Indonesia. Kita harus kembangkan produk yang memang ada di Indonesia. Siap Pak, menarik Pak. Ini Pak ada yang nanya Pak dari Bapak Mukti Abadi Pak. Herbal bukan untuk pengobatan, kelasnya untuk mencegah dan atau sportif saja, benar begitu? Betul ya Pak. Saya tadi sampaikan kan. Betul Pak Mukti ya tadi terkait herbal itu mencegah. Tapi Pak kalau sebagai pengobatan menurut Bapak gimana Pak? Boleh-boleh aja atau tidak efektif atau gimana? Ya sinergi efeknya ada. Artinya ketika kita menggunakan antibiotik kalau herbal hasilnya akan lebih bagus. Tapi kalau untuk ketika ya sama lah, kalau sakit ya harus diobati. Makanya ada pepatah apa yang bilang lebih baik mencegah daripada mengobati Pak. Karena mengobati itu biayanya Sobat Pamsko lebih mahal ya Pak. Lebih banyak. Mungkin kalau kita di manusia mending olahraga ya Pak, daripada nanti masa tua kita sakit-sakitan ya Pak. Banyak tantangannya dan lain sebagainya. Oke, menarik sekali Pak Mukti tadi untuk pertanyaannya, terima kasih. Nah Sobat Pamsko jangan lupa kalau ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan kita kali ini silahkan bisa disampaikan di kolom chat Zoom ataupun di YouTube. Nanti mungkin Pak Nanda mungkin kita izin kalau ada misalnya mau bertanya secara langsung boleh Pak ya, biar menarik ya, biar interaktif. Kalau secara live juga boleh Sobat Pamsko nanti bisa mengacungkan tangan gitu ya. Oke Pak, tadi terkait herbal Pak. Mungkin ini saya akan ada mungkin ini ada juga yang masuk pertanyaan. Nah sebelum ke sana Pak, pertanyaan yang di Zoom
kita masuk ke ternak nih Pak. Iya. Tadi kan kita udah ngebahas secara, ya mungkin secara kulitnya ya Pak ya. Secara kulitnya, secara dasarnya. Nah, terus tadi juga bayangannya di manusia sebagai apa yang sebagai pelindung ya Pak, mencegah gitu ya. Nah, kalau di ternak ini seperti apa sih gitu Pak? Emang bisa ya Pak ke ternak dan ternak apapun gitu ya? Misalnya ikan, ayam, udang, atau mungkin kucing itu bisa nggak sih Pak? Atau bisa. Hanya tertentu saja? Iya. Jadi tadi yang ditanyain atau disampaikan Pak Muti betul. Jadi untuk pencegahan atau membuat ternak itu sehat. Jadi peranan herbal dalam ternak itu ya ada menjaga meningkatkan imunitas ya secara umum ya. Jadi kalau dengan imunitas yang tinggi ataupun imunitasnya baik, maka penyakit ataupun apa tidak akan mudah masuk. Itu pada kata kuncinya itu. Jadi kalau dibilang setiap ternak bisa ya bisa, tapi herbalnya juga akan spesifik beda-beda. Kebutuhan ikan, ayam, swine, babi atau kambing domba mempunyai jenis-jenis herbal yang berbeda. Jadi bisa. Kalau dibilang untuk apa itu istilahnya tadi untuk mencegah dan lain sebagainya bisa sekali. Semua hewan bisa. Jadi kita ada program di broiler itu yang full herbal gitu ya. Kita bisa berani diadu. Termasuk pet peliharaan gitu. Ya, pet peliharaan ya memang sekarang orang larinya ke sana ya semenjak pandemi itu banyak pet gitu juga. Bisa juga. Terus Pak, ini pertanyaan yang ngawur aja sih Pak. Herbal mungkin kalau di kita Pak mungkin salah satu produk kalau misalnya masuk angin ya tanda kutip produk itu Pak ya gitu ya. Cina itu boleh nggak Pak dikasihkan ke hewan Pak? Apakah beda fungsinya atau gimana Pak nih? Misalnya gitu Pak ya. Atau ke ya bisa tapi kan kemahalan jadinya. Kemahalan ya Pak. Kemahalan. Jadi kalau lebih baik kan kita langsung misalkan itu apa sih kandungannya? Kalau itu kan kandungannya jahe merah dan lain sebagainya. Di sekitar kita kan kita bisa juga beli ke pasar atau nanam sendiri kemudian direbus juga bisa gitu. Nah, itu ya misalkan kita juga ada kan menta aversin itu yang dari lokal Indonesia juga ada tanaman mint dan semacam itu ya lebih baik ya kita yang murah lah. Kalau buat manusia ya memang itu mungkin secara harga aja masuk bisa gitu. Biar nggak masuk angin ayamnya ya. Karena kan makin kayak close house kemasukan angin terus Pak apa blower deh. Iya. Oke, baik Sobat Pamsko tadi sekilas tentang boleh minum nggak ini? Oh iya, boleh batu-batu. Silakan. Oke, kita juga ini ada teman-teman Kale Green ya Pak. Ini salah satu produk Bapak juga ya Pak? Oh iya, ini salah satu bidang bisnis kita di bidang food beverage ya. Oh, jadi kita ada termasuk 10 perusahaan tadi Pak ya di ya, kita ada salad bar ya. Silakan minum. Pamsko izin ya minum nih. Itu yang dari apa sayur-sayur itu. Sayur-sayurannya Pak ini Kale Green. Wah enak nih Pak. Itu yang sayur-sayur. Ya boleh. Kalau yang orange ini yang dari sunkist atau jeruk, ada nanas gitu. Oke, ini Kale Green tempatnya di mana Pak? Kita ada 2 cabang ya, satu di 2 cabang Pak. Di Gading Serpong, satu lagi di daerah Jakarta Selatan. Jadi ini karena pandemi kemarin itu ternyata tren gaya hidup ya bukan hanya karena pandemi ya, tapi sekarang memang tren gaya hidup sehat itu sudah mulai jadi anak-anak muda. Kalau dulu makan sayur itu ya apa ya, kalau sekarang ada juga yang makan sayur itu lifestyle ya. Lifestyle betul. Ya, jadi buat diet, buat apa ya, makanya kita kombinasikan antara sayur, tanaman, apa itu buah-buahan, nah, ya ini dengan protein juga. Jadi ini ada proteinnya yang dari ayam sama telur. Cocok banget ya Pak yang buat pengen gaya hidup sehat, terus pengen diet juga. Ya. Dan ini terbangun itu ketika pandemi ya. Ya, jadi ini ayamnya juga ayam herbal. Ayam herbal ya Pak. Ayam herbal, ayam yang memang dari customer kita yang memang PHGP dan juga telurnya kebetulan juga dari telur yang sudah menggunakan. Ini yang menarik Pak, kalau entrepreneur itu Pak ya, meskipun dalam keadaan sulit, dalam keadaan tertentu itu pasti
tatapannya itu peluang ya Pak, ya, bukan ini ya Pak, bukan ketakutan ya Pak, sehingga terbentuknya unit bisnis ya, baru alhamdulillah ya, alhamdulillah mungkin Pak. Pandemi kita 2 tahun cukup berat ya. Berat, cuma alhamdulillah saya tidak ada satu orang pun mengurangi karyawan, malah kita nambah dan bisa diberikan diberikan rezeki sama Allah, itu kita bisa terus untuk berkembang ya. Kita malah zaman pandemi kita malah bangun ya. Alhamdulillahnya itulah semua berkat dukungan semuanya. Luar biasa. Oke Pak, kita masuk lagi nih Pak. Ada yang nanya nih Pak dari Mas Bayu Pak, mahasiswa S2 peternakan dari Sulawesi nih. Halo Leo. Kendari, saya belum pernah ke sana nih Pak. Mohon izin bertanya Pak, bagaimana cara menentukan suatu bahan herbal yang mampu menampung ketersediaan nutrien-nutrien penting pada telur terhadap kesehatan, seperti omega 3, rendah lemak atau kolesterol. Oke. Kalau fungsinya herbal untuk, ini harusnya season sendiri nih ya. Nih. Jadi sejujurnya nih Pak, di Pamspetot ini kita mau tentang pengetahuan saja ya Pak, terkait gambaran umum, memperkenalkan herbal dan sebagainya. Nanti secara teknisnya Pak, ada juga nih Pak ya, e-learning ya Pak. Iya, karena saya sendiri juga ada timnya ya, tim teknikal support sama HDC yang memang spesifik di situ. Tapi kalau saya jawab gambaran umum, jadi kalau pertanyaannya tadi tentang apa yang telur ya, telur itu kita ibaratnya kalau ngarah ke omega dan lain sebagainya itu memang untuk herbalnya nggak ada ya, herbal yang mempunyai konten omega ya. Jadi yang dari Indonesia ya nggak ada. Jadi kalau kita ngomong herbal untuk telur itu yang bisa adalah untuk kuning telur sama untuk rabang. Ini saya sedikit bocoran, mungkin kita bisa pakai namanya tanaman angka. Apa itu? Herbal namanya angka. Angka itu beras merah. Bukan 1, 2, 3 bukan kan? Angka itu bisa dipakai untuk karena dia vitamin B-nya cukup tinggi ya. Jadi untuk blood power. Jadi untuk apa? Untuk memper ini saluran reproduksi dan juga peredaran darah. Boleh nanti nanti tim teknikal kita bantu untuk jelaskan secara ini. Oke siap Pak. Nanti Sobat Pamsko untuk teknis lebih detailnya kita akan bahas tuntas di Pamsko e-learning. Bocoran minggu depan, insya Allah ada di yang harinya, nanti kita tunggu saja ya Sobat Pamsko. Nah masuk lagi nih Pak, ada yang bertanya Pak, ini lebih spesifik nih. Kalau herbal ini apakah bisa Pak buat untuk mencegah penyakit pernapasan Pak? Nah ini kalau bisa menggunakan herbalnya apa ya Pak? Ya tadi sudah saya sempat bahas. Jadi untuk herbal mempunyai efek mencegah ya untuk pernapasan itu. Di antaranya kita bisa gunakan jahe merah, terus kemudian adas. Adas itu sangat luar biasa loh. Gitu. Jadi itu bisa menjadi kombinasi yang bagus untuk pernapasan. Siap, bisa ya untuk pernapasan, pencernaan juga bisa supaya. Nah, kemudian Pak, nih kita bahas yang gambaran-gambaran umumnya Pak. Nah, ini pas pengalaman Bapak Pak dengan adanya herbal ini, terutama di ternak nih Pak ya, terutama kita karena fokusnya di bidang unggas Pak, di ayam. Nah ini Pak, Bapak melihat herbal ini, terutama penggunaan di ayam ini, seperti apa sih Pak? Melihat herbal ini, apakah sesuatu yang, wah ini urgenitas banget gitu, wah ini harus dicoba loh, dan emang manfaatnya luar biasa, atau bagaimana nih Pak? Yang pertama memang harus mulai digunakan karena sekarang kan ada pembatasan penggunaan antibiotik ya. Antibiotik yang EGP itu Pak ya. Itu salah satu fungsi herbal juga bisa disebut. Makanya sebelum ayam sakit kita akan cegah itu dengan herbal tadi. Makanya ada beberapa herbal yang sudah kita kemas dalam bentuk mix itu mempunyai fungsi untuk saluran pencernaan, saluran pernapasan, kemudian reproduksi, dan juga ada untuk kesehatan hati. Karena hepatoprotektor ini adalah hal yang sangat penting di ayam, baik ayam petelur maupun ayam broiler ya. Jadi sekarang
kebutuhan, karena beberapa ya itu tadi lifestyle gaya hidup orang sekarang pengennya sehat. Ya, sehat itu ya bisa sebenarnya menggunakan antibiotik pun juga kalau digunakan secara benar dan bijak ya tidak ada masalah karena kan ada aturannya gitu. Tapi kalau menginginkan ternak itu sehat dari awal tanpa antibiotik juga merupakan pilihan. Dan customer juga sudah ada segmen khusus, bahkan kalau Mas mungkin di negara lain ataupun ini yang telur herbal ataupun telur yang mempunyai kandungan herbal itu dihargai jauh lebih mahal. Tapi di kita kan masih belum. Itu tantangan aja. Jadi bagaimana telur yang herbal itu memang harusnya mempunyai harga yang lebih mahal. Gitu. Okay. Karena kan sehat. Sehat gitu. Ya Pak. Dan tentunya ini Pak sehat, tidak amis. Tidak amis ya Pak. Dan tentunya terkait profit nih Pak. Kalau untuk bisnis, pemula, ini profitnya malah lebih untung nggak sih Pak kalau pakai herbal gitu? Kalau menurut Bapak, pengalaman Bapak? Ya kalau yang kita terapkan ke peternak selalu harus memberikan cost efisiensi ya. Betul. Makanya kita menyajikan produk ya jangan sampai itu jatuhnya lebih mahal. Jadi lah costnya itu akan menghasilkan profit dengan performa yang sama atau lebih baik lagi. Siap. Ya. Nah itu Sobat Pamsko, ini selain tadi Sobat Pamsko bahwa herbal ini kaya dengan manfaatnya dan juga ini kebanggaan kita di Indonesia karena hanya ada di Nusantara. Dan selain itu juga memang kalau misalnya kita maksimalkan ya Pak, maksimalkan herbal ini bisa cost-nya itu lebih efisien ya Pak. Nah tapi Pak nih Pak, kalau mungkin ya ini kalau terkait data emang agak rentan gitu Pak. Cuman sepengetahuan Bapak Pak, di Indonesia ini Pak, kalau boleh tahu peternak-peternak di Indonesia ini mungkin udah masih sedikit atau udah mulai banyak atau udah banyak gitu? Bapak gitu. Udah banyak. Justru yang peternakan rakyat yang punya skala kecil, skala rumah tangga itu udah banyak menggunakan mereka. Justru itu mereka itu sudah familiar lah ya. Jadi udah mulai familiar dan kerasa manfaatnya. Betul, makanya banyak berkembang istilahnya jamu ternak, jamu herbal, sapi dicekokin kunyit, dicekokin apa itu kan sudah merupakan ya ini. Cuma untuk yang ini mengangkat ini untuk menjadi skala yang industri yang masuk katakanlah bisa bersaing dan bisa diterima sama perusahaan peternakan seperti Pamsko ya. Alhamdulillah kita juga ada kerjasama sama Pamsko ini. Berarti Pak, herbal ini berarti posisinya itu mungkin sebagai pengganti ya Pak, pengganti EGP ya Pak, salah satu solusi juga. Mungkin Sobat Pamsko juga pernah mendengar bahwa EGP ini sudah dilarang tahun 2000. Dibatasi ya sebetulnya Pak ya, tahun 2000 berapa? 2018 ke bawah Pak ya. Nah ini salah satu solusinya banyak, nah salah satunya itu lewat herbal gitu Pak ya. Dan herbal merupakan ya salah satu solusi yang mungkin bisa kita lakukan di sehari-hari gitu Pak. Nah mungkin Pak ngupas sedikit nih, emang herbal ini Pak biasanya itu diaplikasikan di ternak itu apakah lewat pakan atau lewat air minum atau lewat apa gitu? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Cuma karakteristik herbal itu yang powder itu kan nggak bisa larut air, makanya kita banyak aplikasinya itu yang bentuknya tepung itu diberikan lewat pakan, di top up di pakan gitu. Tapi ke depan kita juga sudah memikirkan bahwa salah satu teknologi yang untuk meningkatkan istilahnya konsentrasi zat aktif dari herbal ini supaya herbal bisa dipakai itu kita lewat fermentasi Mas. Jadi kita Indonesia ada kerjasama di Jogja itu untuk membuat bukan ekstraksi ya, tapi fermentasi herbal ini. Tujuannya supaya meningkatkan daya ataupun konten daripada herbal ini supaya lebih kuat, lebih powerful. Nah itu nanti aplikasinya bisa lewat air minum. Gitu. Jadi bisa lewat air minum, bisa kalau yang sekarang jalan lewat pakan. Jadi ditambahkan di pakan